Aduh. Aduh, buaya ketemu alumni buaya. Wah, udah keren nih. Busa, mantap. Hari pertama Aldi Taher jadi petugas damkar. Petugas damkar, I love you so much. UUD, ujung-ujungnya damkar. Mantap. Nih, hati udah siap, sepatu udah siap. Tinggal nunggu perintah komandan. 311, sektor Cengkareng 31. Masuk, diterima sektor 1 Cengkareng. Taruna? Permintaan penanganan hewan liar. 8686 di monitor. Persiapan, ada informasi di masyarakat untuk Jaya 65 ataupun kabar lainnya. Di monitor, anggota Aldi. 65, aduh, 65 apa ya? Kamu kan anggota baru. Siap, komandan. 5 berita harus siap siaga. Iya, saya lupa 65 apa komandan ya? Masalah berita, nanti saja yang penting gitu? kita pakaian APD lengkap menuju ke unit. Siap, komandan. Berangkat. Berangkat. Ayo, komandan. Namanya juga hari pertama bertugas jadi damkar ya. Jadi maklum dong kalau masih Siap, sedikit bingung. Baju kamu mana? Kamu kan anggota baru. Aduh, lupa komandan. Baju ketinggalan. Iya, bentar. Ayo cepat. Iya, komandan, siap. Dipakai dulu. Iya. Tolong bantuin dong, teman-teman. Bantuin. Iya. 86, untuk sementara informasi penanganan hewan-hewannya apa belum diketahui. 86 di monitor. Komandan, hewan buasnya apa? Semut kan ya, semut ya? Aduh, kamu jangan banyak tanya. Datang dulu ke masyarakat. Siap, komandan, siap. Oh iya. Helm. Aduh. Udah, Iya. Ayo sepatunya. Iya, komandan. Siap, komandan. Iya. Masuk dulu. Siap, komandan. Masuk. Siap, komandan. Berangkat. Nah, warga UUD harus tahu ya, kalau mobil damkar itu punya hak utama untuk didahulukan di jalan raya. Kenapa? Karena mereka memiliki misi penyelamatan yang harus cepat dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pengguna jalan lain wajib memberikan jalan bagi mobil damkar yang sudah membunyikan sirene dan menyalakan lampu rotator dalam kondisi genting. Warga UUD, Diterima. kita udah mau sampai di TKP ya, tempat kejadian laporan dari warga bahwasanya di sini ada hewan buas. Ketepatan waktu merupakan prioritas utama. Setiap detik sangat berharga. Mau sampai. Siap, komandan. Siap. Lah, Aldi mau kemana? Kamu mau kemana? Emang Kita kejadian belum ada briefing. arahan komandan? Coba tolong kumpul semua di sini. Siap. Kita kumpul tim, kita nanti ada arahan terkait penanganan hewan liar. Karena kita tidak tahu nih hewannya apa. Oh, ini warganya nih. Warganya, Pak, izin untuk hewan liarnya apa, Pak? Pokoknya kelihatan ada binatang, Pak. Waduh. Yang gerak-gerak. Yang gerak-gerak. Siap. Kencengin helmnya. Siap. Siap, oke. Warga UUD ini semakin deg-degan nih. Kira-kira apa ya hewan buasnya ya? Aduh, komandan, hewan buasnya kecil kan ya, kagak gede ya? Hewan buasnya kamu jangan banyak tanya. Iya. Saya pun dari warga pun belum tahu. Betul, tapi harus siap terus kita komandan. Harus ya? siap. Siap, komandan. Masyarakat, permintaan kita layani. Betul. Siap siaga. Siap siaga. Warga UD. Warga UUD, siap siaga. Ayo Bang Aldi, kamu pasti bisa. Jadi pemadam gak harus fisiknya aja yang kuat, tapi keberaniannya itu loh juga harus besar. Ayo, tunjukin nyalimu. Oke, warga UUD sekarang Aldi mau bantu teman-teman yang lain untuk mengambil peralatan. Siap, Bang? Yang mana, Bang? Oke. Oh, nih peralatan yang digunakan. Nah, ini untuk menjerat hewan buas nih, mulai dari ular, buaya, tikus. Jangan menjerat perasaan ya, Bang. Nah, itu jangan menjerat perasaan. Warga UUD beda masalah yang dihadapi, beda juga jenis peralatan yang digunakan ya. Oke, warga UUD kita udah mau masuk ke tempat kejadian. Tadi warga melihat hewan buas yang ada di dalam sini. Dengan peralatan yang sudah kita gunakan, kita akan mencoba untuk menyelamatkan atau kita untuk mengamankan hewan buas tersebut. Itu hitam-hitam apa? Mana komandan? Kabel. Komandan ngagetin aja. Tahu itu hitam-hitam kabel.
Ya ampun Bang Aldi, belum juga ketemu sama hewan liarnya, udah heri aja tuh, alias heboh sendiri. Wah, wah. Buaya, buaya. Aduh, Kamu sini. aduh. Mohon maaf komandan. Aduh. Warga Ude, ternyata buaya. Buaya lagi mangap lagi. Aduh, kita harus hati-hati nih. Iya. Bukan apa-apa komandan. Soalnya dulu saya juga sama jabatannya sama itu. Buaya, aduh. Main gede banget, gigi makin tajam lagi. Jadi laporan warga tadi bilang ada hewan buas yang muncul di semak-semak dan juga di daerah rawa. Nah ini pas banget nih. Ternyata hewan buasnya buaya. Nah warga, proses rescue hewan liar seperti ini kuncinya cuma satu. Jangan panik, cukup main cantik tapi penuh trik. Di alam, buaya muara ini bobotnya bisa mencapai 1 ton loh warga dan panjangnya bisa nyampe 6 meter. Buaya jenis ini biasanya hidup di sungai dan muara, bisa hidup di air tawar atau air asin. Buaya ini berbahaya bagi manusia karena terkenal agresif. Dia bisa memangsa siapapun yang masuk ke wilayahnya. Komandan, izin komandan. Ini kalau buaya biar ditangani sama mantan buaya, komandan. Tenang aja, biar saya maju duluan ya. Kamu mau ngapain? Lah katanya kan sama dia kan dulu satu alma mater. Jangan dulu. Buaya ketemu alumni buaya. Coba saya coba dulu ya. Coba dulu ya. Oke, warga UD. Iya. Kita akan nyoba untuk ini masuk ke kepalanya ya. Wah, betul ya Pak ya? Wah, dia gerak. Waduh, aduh, komandan. Aduh, ampun komandan. Warga UUD penangkapannya dibutuhkan teknik khusus karena si buaya cukup agresif. Tuh, lihat tuh warga UUD. Ada teknik tersendiri. Ternyata salah gue tadi. Dua-duanya gue tekepin. Harusnya satu dulu supaya biar dia nggak lari. Oh. Nah, kalau sudah tertangkap, kita amankan dulu ya bagian-bagian tubuh yang berbahaya. Nah, mulai. Astagfirullahaladzim. Yah, buayanya lepas lagi warga. Untung aja Pak Damkar gercep. Si buaya akhirnya bisa kembali diamankan. Nah, Oke, Mas Aldi. warga UUD. Alhamdulillah berhasil. Harus ditutup matanya. Nah, kenapa tuh Bang? Karena buaya itu Suka ngelirik-lirik ya? betul sekali. Ya buaya itu pandangannya jelas. Iya. Jadi kejauhan 500 meter sampai 1 kilo pun jelas melihat. Wah. Ya. Makanya beda sama ular. Ular Oke. pandangannya buruk walaupun dia punya bola mata. Oh gitu. Ya. Kalau buaya ini pandangannya sangat jelas. Makanya kita tutup agar dapat mengurangi tingkat kesetresannya banyak warga sekitar. Oh, Ya. jadi pertama kali yang harus diperhatikan kalau Siap. misalkan ada kejadian muncul buaya itu matanya dulu harus tutup ya? Pertama moncongnya, kemudian kedua matanya. Oh, moncongnya dulu matanya. Baru kita lakukan satu buah keterampilan dalam pengikatan buaya. Warga UUD yang ditangkap ini jenis buaya muara dan dikenal sebagai salah satu buaya paling berbahaya di dunia karena menempati posisi teratas dalam hewan-hewan yang gigitannya terkuat. Waduh, hati-hati ya Pak Damkar. Warga UUD, alhamdulillah sekarang buayanya sudah berhasil kita amankan ya. Ini benar-benar buas banget, dia agresif banget dan lumayan gede juga. Nah Bang Daeng, izin Bang Daeng. Ini bisa muncul buaya buas dan ganas sebesar ini di daerah sini, kenapa tuh biasanya tuh? Baik, banyak faktornya Mas Aldi. Yang pertama bisa faktor dari bencana banjir ya. Kemudian dia menyasar ke pemukiman. Iya, hewan buas ini kan boleh dibilang kita nggak pernah tahu pergerakannya. Tadi waktu awal ditangkap aja masih bisa lepas dan dia lari kan. Ya, Jadi harus benar-benar sigap dan terima kasih Mang Damkar, luar biasa ini. Ini bakal kita amankan dulu. amankan dulu. Ya. Biasanya diserahkan ke BKSDA. Oke, di BKSDA ya. Ternyata warga UUD walaupun sudah dalam keadaan terikat ya dan mata tertutup, buaya ini masih bisa berontak. Jadi harus dievakuasi dengan nih ditaruh di apa namanya nih? LSB ya. Long Spike Board. Oke, sekarang waktunya kita pindahin dia ke Long Spike Board ya. Wih, berat juga loh. Tuh, bututnya masih bisa gerak nih. Nah, warga UD
setelah ini kita akan mengamankan ini buaya, dibawa nanti pakai mobil rescue. Pastikan bagian mulut sampai pangkal ekornya terikat dengan baik ya. Nah, ini yang ketiga, buaya mulutnya harus dikunci dulu biar nggak banyak gombal katanya. Bener. Nah, setelah aman, bisa langsung dibawa Bang Aldi. Oke, warga UD, ini buayanya udah berhasil diamankan oleh tim. Nah, sekarang waktunya kita akan pindahkan dia. Nah, caranya juga harus tetap aman ya. Kaki bagian dalam, Oke. menekuk. Gitu. Untuk ababa 1, 2, 3 kita berdiri. Jelas Oke, ya? siap. Oke. 1, 2, 3. Wah, lumayan berat nih. Nah, laporan warga mengenai hewan buas sudah dilakukan oleh tim dan ternyata seekor buaya yang muncul di pemukiman warga ya. Hewan liar yang sudah dievakuasi biasanya langsung dibawa dan siap untuk diserahkan kepada lembaga khusus. Banyak warga juga yang melihat sini, tetap kita harus waspada karena ini buaya masih bisa lepas juga ya, tapi sudah diamankan banget, tetap harus jauh dari warga. Nah, gimana nih Bang Leng sekarang? Selanjutnya, Komandan. Sekarang Siap. anggota Aldi, Siap, Komandan. ini kamu piket yang pertama. Betul. Bagaimana pengalaman kamu piket yang pertama? Aduh, benar-benar menegangkan Pak Komandan. Menegangkan? Saya kira tuh piket pertama itu ketemu hewan buasnya ya toke gitu kan, atau cicak, ini langsung mbahnya nih, buaya. Permintaan masyarakat, apapun kita harus siap. Betul, harus siap. Hewan liarnya kita nggak tahu. Inilah damkar, seperti itu. Namun, untuk warga UD, Ya. ini adalah ternyata hanya simulasi saja. Ngeprank Bang Aldi. Ini simulasi. Simulasi udah menegangkan banget ini. Luar biasa. Kagak ada codingan begini tadi ini. Oke, nah tuh warga UD udah lihat kan tadi cara prosedur penyelamatan kalau misalnya muncul buaya. Ular juga ada beda lagi prosedurnya ya. Beda cara, beda penanganan. Makanya di pemadam itu ada 3 hal. Iya. Kenali, ya, Kenali, pahami, baru menanggulangi. Warga UUD ternyata jadi seorang tim damkar bukan perkara soal kuat fisik dan berani aja ya. Namun sumpah janji akan rasa tanggung jawab untuk melayani masyarakat dengan baik dan sepenuh hati. Oke warga UD, buayanya udah berhasil dinaikkan di mobil rescue dan segera akan dipindahkan untuk diserahkan ke pihak yang berwenang ya.